Mari saudara sekalian kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membahas dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Satu perumpamaan kembali yang Tuhan Yesus ajarkan, satu perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. The Parable of the Good Samaritan. Saya akan bacakan bagi saudara silakan mengikuti dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di dalam Alkitab saudara masing-masing. Ataupun juga boleh melihat di layar. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan dia setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, dan sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Mari kita berdoa sekali lagi, mohon akan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami sekarang siap untuk merenungkan, mendengar, memikirkan akan firman-Mu. Kami berdoa Roh-Mu yang kudus yang memimpin pikiran kami dan berbicara ke dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga firman Tuhan bukan hanya memberi pengetahuan, kebenaran yang membentuk pikiran kami, tapi juga menggerakkan hati kami memiliki hati yang taat dan teachable untuk boleh mentaati akan panggilan dan rencana Tuhan bagi hidup kami. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Biarlah kami semua dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Roh kebenaran itu masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon ini semua. Amin. Saudara, kita barusan membaca akan satu perumpamaan yang sangat terkenal yang disebut sebagai Good Samaritan. Ya, istilah yang bagi orang-orang di Barat dan juga kita di Australia ini sesuatu yang mungkin sudah sangat familiar dengan istilah ini. Ya, the Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Di dalam gerakan Reform Injili sendiri, kalau saudara mengetahui, mungkin tidak semua tahu bahwa kita juga punya pelayanan yang disebut sebagai Samaritan, yang membuat satu klinik yang menjadi bagian daripada tim aksi kasih. Tim aksi kasih juga sangat dekat dengan Samaria ini, orang Samaria ini, dan mereka membuka klinik yang disebut sebagai klinik Samaritan. Ya. Di 30 negara bagian Amerika bahkan lebih itu ada
ada hukum tentang the Good Samaritan. Ya, mereka hukum ini melindungi orang-orang yang menolong orang lain yang sedang kesulitan, yang sedang mungkin mengalami penderitaan karena orang lain lagi, kejahatan yang dilakukan kepada mereka. Dan di dalam prosesnya menolong orang itu, mereka akhirnya melukai penjahat atau yang melakukan kejahatan itu. Itu dilindungi dengan hukum ini. Ya, meskipun mereka akhirnya melukai orang yang melakukan kejahatan itu. Saudara sekalian, juga di dalam hidup kita saya percaya saudara pernah nonton film-film atau video pendek ya tentang kebaikan orang, ya, kebaikan orang-orang ya tertentu yang seringkali kalau filmnya dibuat sangat bagus itu sangat menggerakkan hati, ya. Salah satu video singkat yang saya pernah nonton itu bagaimana seorang anak mau membeli kue untuk opanya yang ulang tahun, ya, di rumah. Dia mau beli kue, tapi terus dia pergi, ini cucunya sama omanya datang. Omanya bilang, "Oma tidak punya cukup uang, ya, tidak bisa beli kue itu untuk opa yang ulang tahun." Tapi dia bilang, "Opa ulang tahun hari ini, masa nggak bisa beli kue?" Ya. Lalu kemudian ada orang di sebelahnya yang pakai jas dan sebagainya dengar cerita itu, dan dia bilang, akhirnya dia sebenarnya mau beli kue untuk dia, akhirnya dia tidak jadi, dia belikan kue itu untuk anak itu. Dia kasih ke anak itu, dia bilang, "Ini kasih untuk opa kamu yang berulang tahun hari ini." Nggak bisa terima, gitu ya, nggak bisa terima. Akhirnya dia terima juga. Dan ternyata dan si pemuda ini cerita bahwa saya dulu seperti anak ini, ya, saya seperti dulu anak ini, saya ulang tahun dan saya mau beli kue, tapi tidak ada yang mama saya tidak punya uang, gitu ya, mama saya tidak punya uang. Tapi ada seorang pemuda, seorang bapak yang mau beli kue juga, ternyata akhirnya dia mendengar saya, dan dia akhirnya beli kue itu untuk saya ulang tahun. Ya. Kita tahu cita-cita seperti itu, ya, kita banyak mendengar cerita itu, dan sangat menyentuh hati. Ternyata akhirnya setelah si cucu ini bawa kuenya pulang untuk ulang tahun daripada opanya, ternyata opa itu adalah pria yang dulu yang kasih ke dia, ya, waktu dia ulang tahun. Hal-hal seperti itu, ya, hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang sangat menggerakkan hati dan mendorong kita untuk berbuat baik. Tapi kita akan belajar hari ini bukan sekedar perbuatan baik secara kemanusiaan, secara moral yang baik. Kita akan melihat dasar yang paling penting di dalam pengajaran Alkitab. Alkitab juga tentu mengajarkan dan seperti banyak agama lain juga mengajarkan kita berbuat baik, tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan perumpamaan The Good Samaritan ini adalah memberikan fondasi yang sangat dalam, yang sangat kuat, yang mendorong kita boleh sungguh-sungguh kita boleh mengasihi, bahkan bukan hanya orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang, berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak mengenal dan tidak mengerti dan tidak diubahkan hati kita dengan apa yang Tuhan telah kerjakan kepada kita. Saudara sekalian, kita akan mempelajari hari ini tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Mungkin pertama yang kita perlu juga menyadari, meskipun Good Samaritan, orang Samaria ini namanya segitu baik, ya, namanya Good Samaritan itu banyak orang memakai nama ini sebagai segala macam hal yang baik untuk kebaikan kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat nanti mempelajari istilah orang Samaria itu atau Samaritan, sebenarnya pada waktu itu istilah itu adalah satu penghinaan. Ya, mungkin tidak banyak kita yang mengetahui hal itu karena sesungguhnya kalau kita melihat konteks pada waktu itu, kita tahu istilah Samaritan itu bukan sesuatu yang baik, tetapi satu penghinaan kepada sekelompok orang tertentu, sehingga sebenarnya waktu Tuhan menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, itu adalah sesuatu yang sangat mengagetkan bagi orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu. Oke, saudara sekalian, mari kita sekarang mulai meneliti lebih dalam akan cerita ini. Dimulai dengan dalam konteksnya
adalah orang Farisi atau ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus ingin mencobai dia dan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka kita tahu ini berarti mencobai atau tes, ya. The expert in the law stood up to test Jesus. Jadi dia bukan mau mencari kebenaran, dia bertanya ini bukan mau tahu jawabannya, sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, nanti kita tahu, ya. Tetapi dia ingin mencobai Tuhan Yesus, ingin mengetahui how will Jesus answer this question, ya. Tapi kita melihat dari seluruh kitab Injil bahwa Yesus seringkali menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan. Dia adalah grandmaster dari grandmasters, ya. Dia bukan saja adalah sang hikmat itu sendiri, tapi dia tahu sekali apa yang menjadi motivasi daripada si penanya. Sehingga seringkali Tuhan Yesus menjawab pertanyaan, apalagi pertanyaan yang menjebak, yang mencobai dia, itu dengan pertanyaan. Ya, dan ini terus berlangsung di dalam berbagai peristiwa, termasuk di sini Tuhan Yesus langsung bertanya kembali kepada orang yang bertanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dia jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Dan setelah juga menceritakan tentang the Good Samaritan ini, diakhiri juga dengan pertanyaan. Waktu ahli Taurat itu bertanya lebih lanjut, "Siapakah sesamaku manusia?" Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, dan kemudian ditutup dengan pertanyaan lagi, ayat 36. "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab pertanyaan lagi. Ya, sebenarnya pertanyaan itu kita belajar hikmat bagaimana khususnya orang-orang yang sebenarnya tidak mau mencari kebenaran, kita tidak perlu menjawab pertanyaan mereka, tetapi kita justru dengan minta hikmat Tuhan untuk menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lagi. Ya, dengan pertanyaan itu akhirnya sebenarnya membawa mereka kepada jalan yang benar atau membawa mereka masuk ke dalam sebenarnya artinya, tujuannya, maksudnya kamu pertanyaan itu apa. Ya, Tuhan membongkar akan maksud daripada si penanya ini. Saudara sekalian, kita tahu akhirnya setelah ditanya oleh Tuhan Yesus apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana, ahli Taurat ini memang betul-betul ahli. Dia bisa menjawab, dia langsung bisa menjawab. Ini jawaban yang tidak gampang. Kalau ditanya hukum Taurat itu sebenarnya banyak sekali, ya, dan dia bisa menyimpulkan dari seluruh hukum Taurat apa yang tertulis di dalam 5 kitab Musa khususnya. Itu dia bisa menyimpulkan dengan sangat singkat. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ini jawaban yang jitu, ya, tepat. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan memang tepat sekali, benar sekali akan jawabanmu itu. Dan perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ya, sudah sekalian, jawaban Tuhan Yesus sebenarnya implying bahwa mereka sebenarnya belum memiliki hidup. Ya, mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi sebenarnya siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa melakukan "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh hatimu"? Segenap, kadang-kadang kita jarang sekali pakai istilah segenap, ya. Tetapi love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. Dengan seluruh jiwamu, seluruh pikiranmu, seluruh akan kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh akan hatimu. Sebenarnya siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan Yesus katakan, "Pergilah, lakukanlah itu," sebenarnya supaya mereka menyadari sebenarnya, supaya mereka tidak bisa melakukan itu. Dan inilah problem daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, mereka menipu diri seolah-olah mereka sudah bisa melakukan itu. Ya, sekali lagi saudara, siapa bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh hatinya? Seluruh, berarti tidak ada bagian yang bisa diberikan kepada yang lain. Seluruh hatinya, seluruh jiwanya, seluruh akal budinya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, tetapi ahli Taurat ini seperti
mengabaikan perkataan Tuhan Yesus itu, perkataan dia sendiri sebenarnya, dan kemudian dia membenarkan dirinya dengan pertanyaan selanjutnya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, dan siapakah sesamaku manusia? Ini problem daripada agama, ya saudara sekalian ya. Kita tahu itu perintah Tuhan, itu perintah mengasihi Allah, mengasihi sesama. Ini adalah perintah yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama sudah sangat jelas, dan juga di dalam Perjanjian Baru diulang terus. Ya, tetapi kita tahu sebenarnya perintah yang Tuhan berikan itu dalam Perjanjian Lama bukan dimaksudkan untuk kemudian kita mentaatinya dan kita bisa mentaatinya, dan pada waktu kita mentaatinya kita akan hidup. Tidak, kita tahu karena Alkitab berkali-kali mengajarkan dari awal permulaan sudah memberi pengajaran kepada kita. Kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga segala perintah itu memang perintah dari Tuhan. Perintah itu memang Tuhan menciptakan manusia untuk melakukan itu, untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, seluruh jiwa, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Tapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, sesungguhnya perintah itu ketika datang kepada manusia, dia seharusnya sadar kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak mampu melakukan itu. Siapa yang bisa mentaati, melakukan perintah mengasihi Allah dengan seluruh hatinya dan mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri? Siapa yang bisa melakukan itu dengan sempurna? Dan kalau kita tidak sempurna melakukannya, kitab Yakobus mengatakan, kalau engkau, atau kitab Galatia juga mengatakan, kalau kita melanggar salah satu perintah daripada hukum Taurat, itu dua perintah kesimpulan dan bisa dijabarkan di dalamnya. Apa artinya mengasihi Tuhan dengan seluruh hatimu? Apa artinya mengasihi manusia dengan sesamamu seperti dirimu sendiri? Ketika kita melanggar salah satu saja dari penjabaran itu, maka sebenarnya kita sudah melanggar seluruhnya. Dan ketika kita sudah melanggar seluruhnya, maka Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Semua manusia sudah berdosa dan dia patut menerima hukuman kekal dari Tuhan, yaitu mati. Dan itulah yang berkali-kali Alkitab menegaskan. Jadi hukum yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya bertujuan untuk membawa kita akhirnya berseru datang kepada Tuhan, datang kepada Kristus, satu-satunya pribadi yang dengan sempurna dan dengan tidak pernah berdosa menggenapi seluruh akan hukum yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Dan Kristus yang telah datang ke dalam dunia itu, dia berhasil dan dengan sempurna menggenapi itu. Itulah karena itu hukum Taurat sebenarnya mendorong kita, membawa kita mencari akan orang yang mampu menggenapi semuanya itu, sehingga kita boleh datang kepada dia, bersandar kepada dia, percaya kepada dia, dan kita datang bukan karena ketaatan kita sendiri, tapi kita datang kepada Tuhan dan boleh diterima Tuhan karena ketaatan daripada Kristus. Saudara sekalian, ketika kita kembali kepada perumpamaan ini, maka kita melihat di sini akan problem daripada pemimpin agama ini, ya, pemimpin agama ini yang ketika berhadapan dengan hukum daripada Tuhan yang sangat tinggi, yang sempurna itu, maka dua hal yang dia lakukan biasanya. Pertama, dia menipu diri sendiri, ya, seolah-olah dia sudah melakukan itu semua. Seperti juga orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Mirip pertanyaannya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus mengatakan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Dia mengatakan, dari muda saya sudah melakukan itu semua. Nah, ini adalah penipuan diri sendiri. Ya, penipuan di sini itu adalah Tuhan hanya mengatakan kalimat yang kedua, bagian yang kedua. Dia belum bicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap seluruh hatimu. Dia hanya bicara tentang relasi manusia dengan manusia lain. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini adalah hukum yang disimpulkan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang muda yang kaya mengatakan, dari muda, dari kecil aku sudah melakukan mentaati itu semua. Dan kalau kita tahu percakapan selanjutnya, kita tahu dengan satu kalimat saja Tuhan Yesus membongkar akan dosa dan kesalahan dia. Engkau rasa engkau sudah melakukan itu semua, bahkan
Sekarang kau pulang, pergi, jual seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin, dan kamu ikutlah aku. Langsung gagal. Langsung gagal. Orang muda itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Dia pikir dia sudah melakukan itu. Dia sedang menipu akan dirinya sendiri. Sama dengan orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertama dia bisa meninggikan diri, menipu diri, seperti seolah-olah sudah melaksanakan seluruh hukum Taurat itu. Atau yang kedua adalah menurunkan standar. Menurunkan standar. Ya, kalau hukumnya terlalu tinggi, pertama caranya bagaimana supaya kita boleh diselamatkan. Kau lakukan itu semua dan kamu akan hidup. Pertama menipu diri, seolah-olah saya sudah melakukan itu semua. Yang kedua adalah menurunkan standarnya. Tidak terlalu tinggi. Inilah yang dilakukan ahli Taurat ini. Bicara tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Siapa yang disebut sebagai manusia? Dia mau membenarkan dirinya sendiri. Seolah-olah dia juga sudah melaksanakan akan perintah ini. He wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Siapakah sesamaku manusia? Ya, ini istilah neighbor, ya. Istilah neighbor bukan hanya tetangga, ya, bukan hanya orang yang tinggal di sebelah rumah kita. Itu neighbor, ya, tetangga kalau secara literal. Tetapi neighbor kita tahu ini adalah sesama manusia, our fellow human being. Ya, jadi siapakah sesamaku manusia? Indonesia dengan tepat menerjemahkan itu. Siapakah sesamaku manusia? Karena bagi orang Yahudi, ahli Taurat khususnya, maka tidak semua manusia itu adalah sesama manusia. Nah, dia menurunkan. Jadi sesama manusia terutama mereka hanya pikir selain kelompok mereka juga paling sedikit, paling banyaknya, paling luasnya adalah sesama orang Yahudi yang mereka boleh kasihi. Jadi mengasihi sesama manusia mereka menganggap maksimum adalah sesama daripada orang Yahudi. Jadi siapakah sesamaku manusia itu? Mereka ingin membenarkan akan dirinya. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang terkenal ini kepada ahli Taurat yang bertanya pertanyaan tentang siapakah sesamaku manusia. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun. Ya, dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah memang perjalanan yang tidak terlalu jauh, kira-kira 27 km kalau saudara menyelidiki geografi. Tetapi itu adalah perjalanan yang memang menurun. Ya, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Perjalanan yang menurun itu Yerusalem tempat yang cukup tinggi dan kemudian Jericho cukup rendah. Perjalanan yang 27 km itu turunnya adalah sekitar 1.200 meter. Perjalanan itu turun menurun terus 1.200 meter. 1.200 meter itu beda sangat banyak sebenarnya. Ya, saya lagi cari-cari Gunung Mondanenong. Kita yang paling dekat di sini Mondanenong. Dari rumah saya dekat setengah jam. Mondanenong. Itu berapa tingginya sih Mondanenong? Itu kira-kira 633 meter. Mondanenong itu cukup tinggi. Kita kalau naik capek itu. Ya, naik ke atas, hiking. Kita sering hiking ke sana. Itu hanya 633 meter. Jadi itu kira-kira 2 kali lipat. Ya, perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu tingginya bedanya 2 kali lipat dari Mondanenong, turun. Jadi itu adalah perjalanan yang memang berbahaya. Ini adalah juga gersang dengan batu-batu kapur dan jurang di kedua sisi jalan. Maka perjalanan ini sering disebut sebagai jalan berdarah. Karena banyak perampok yang bersembunyi di balik batu-batu kapur itu. Ya, di dalam perjalanan yang susah, mereka pelan-pelan, mereka tidak bisa cepat-cepat, kalau cepat-cepat mereka bisa terguling dan sebagainya. Mereka ini adalah, itulah tempatnya yang sangat berbahaya. Perampok bisa tiba-tiba keluar dari gunung-gunung kapur dan merampok mereka. Orang-orang yang berjalan di situ. Ya, dan itulah yang terjadi di dalam perumpamaan ini. Muncullah para perampok, merampoknya habis-habisan, juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya dia setengah mati, ya, half dead. Dan ayat 31, kemudian datanglah ada seorang imam turun melalui jalan itu.
Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, imam dan Lewi ini mewakili, tentu ini berarti yang dipukul, dirampok habis-habisan kemungkinan besar orang Yahudi, ya, orang Yahudi biasa yang mungkin juga punya uang dan sebagainya. Tetapi imam dan Lewi adalah orang Yahudi yang khusus, mereka adalah pemimpin agama. Ya, mereka adalah orang-orang yang memimpin persembahan di Bait Allah, ya, khususnya para imam di situ. Dan mereka lewat, mereka lihat, ya, tetapi kemudian ambil jalan lain, ambil di seberang jalan. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Banyak alasan sebenarnya, ya, dan alasan yang masuk akal. Alasan yang masuk akal. Mereka bisa memberikan banyak alasan sebenarnya. Pertama adalah mereka adalah imam, ya. Kalau imam itu menyentuh mayat, kalau itu kemungkinan dia lihat dari agak jauh, menderita, mungkin diam, mungkin sudah mati, mungkin saja sudah mati, dia pikir, ya, kalau dia mau menolong dan menyentuh mayat maka dia menjadi najis, menjadi unclean. Dia mungkin harus menyucikan dirinya selama seminggu dan tidak bisa melayani lagi selama seminggu itu. Ya, dia juga bisa mengatakan itu berbahaya, dia salah sendiri, mungkin jalan sendirian, ya, tidak bersama-sama temannya, dia salah sendiri kenapa dia jalan situ, dan ini adalah berbahaya, kalau saya menolong dia, saya sendiri mungkin bisa dirampok. Dia sudah dirampok, ini mungkin penjahatnya sedang sembunyi lagi melihat apakah ada orang yang menolong. Sangat masuk akal, ya, sangat bisa terjadi, ya, seperti itu, ya. Atau mungkin juga mereka bisa memberi alasan, iya, salah sendiri orang itu, ya kan, bukan saya yang merampok, ya, bukan saya yang memukulin dia, dia menderita seperti itu, ya itu salahnya sendiri, ya, mengapa saya harus menolong dia, saya bukan yang menyusahkan dia, bukan. Nah, ini saudara sekalian, ini semua adalah alasan-alasan yang bisa masuk akal, ya, tetapi sebenarnya ini adalah alasan-alasan yang membuat alasan-alasan seperti ini, ya, yang diberikan oleh orang Kristen, termasuk pemimpin agama seperti saya, ya, yang membuat sebenarnya tidak sedikit orang pada zaman sekarang ini anti terhadap yang disebut sebagai organized religion. Ya, agama-agama yang formal, agama-agama yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang menganggap dirinya taat beragama, yang bermoral tinggi, tapi sebenarnya tidak mengasihi orang lain. Ya, kita yang taat melakukan segala ritual-ritual agama, bhaktian, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali tidak mengasihi orang lain, tidak nyata perbuatan kasih kita kepada orang lain. Dan dengan demikian sesungguhnya boleh dikatakan seperti imam ini yang memimpin persembahan di Bait Allah dan mungkin mengajarkan Taurat Tuhan, ya, dan salah satu Taurat yang perintahnya adalah untuk mengasihi Tuhan, dan Tuhan memerintahkan juga memberikan firman-Nya untuk kita boleh mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan dia artinya juga bukan hanya tidak mengasihi orang lain, tetapi juga mungkin sebenarnya tidak mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh. Jadi semua tindakan-tindakan ritual agama, menganggap moral tinggi, itu seringkali menjadi di dalam zaman ini menjadi batu sandungan. Kalau kasih kita, kehidupan kita sehari-hari itu tidak menjadi nyata kepada orang-orang di sekeliling kita. Ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua, ya, tentu termasuk bagi saya merenungkan, mempersiapkan bagian ini, kita bisa, ya, concern terhadap seluruh apa yang kita kerjakan di dalam gereja, sehingga kita melupakan kebutuhan yang ada di luar sana, termasuk juga dalam jemaat kita yang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, dan kita dengan berbagai alasan, dengan berbagai kesibukan, yang begitu banyak rapat di sana sini, sehingga kita sebenarnya tidak menyatakan kasih yang nyata kepada orang-orang yang sebenarnya sungguh membutuhkan. Orang-orang seperti ahli Taurat, orang Farisi,
Dan juga seperti adalah orang-orang yang paling sering ditegur oleh Kristus. Dan Tuhan Yesus paling keras berbicara kepada orang-orang seperti ini. Ini termasuk ini adalah ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, ya, pertanyaan pertama dan juga tentang bicara tentang siapakah sesamaku manusia. Saudara sekalian, juga perumpamaan yang lalu kita membahas tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita tahu puncak daripada perumpamaan itu adalah untuk menegur orang Farisi yang disebut sebagai the older brother, ya, kakak yang sulung itu. Ya, sebenarnya perumpamaan itu puncaknya memang kemarin di VBS kita membahas tentang hanya separuh, sebenarnya kita membahas tentang anak yang hilang. Anak yang bungsu itu yang hilang, dan memang itu merepresentasikan sekelompok orang yang tidak mau mentaati Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya dan membenci akan segala peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dan ingin melakukan apa yang dia ingin lakukan. Sampai akhirnya kehidupan yang melawan akan Tuhan itu menghasilkan kehidupan yang rusak dan menderita seperti anak yang bungsu. Tetapi anak yang sulung adalah puncak daripada perumpamaan itu, di mana orang-orang yang seperti orang Farisi, ahli Taurat yang sangat beragama, sangat hidup sesuai dengan peraturan-peraturan dan memiliki moral yang tinggi, tetapi sesungguhnya sedalam hati mereka juga tidak menghormati akan ayah mereka, dan mereka tidak memiliki kasih kepada adiknya yang sudah menderita, yang sudah melakukan begitu banyak dosa dan mengalami penderitaan seperti demikian. Dia sangat menghina older brother ini, seperti ahli Taurat ini, sangat menghina dan memandang rendah akan adiknya. Dan bahkan marah ketika ayahnya menyambut adiknya yang sudah menghambur-hamburkan uangnya dan yang sudah menyadari akan kesalahannya itu kembali ke rumah bapa. Dia sangat-sangat tidak senang. Saudara sekalian, kita melihat di sini kontras daripada hidup daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sering kali dikenal sebagai seorang yang disebut sebagai sahabat orang berdosa. Dia makan dengan para pemungut cukai. Pemungut cukai, orang berdosa itu adalah orang-orang yang sangat dihina oleh ahli Taurat dan pemimpin agama pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus bergaul dengan mereka. Tuhan Yesus makan dengan mereka. Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan Yesus mengasihi akan mereka. Nah, inilah yang kita perlu, hal yang pertama kita belajar daripada imam dan orang Lewi yang jalan di situ menghindari. Jalan situ, orang Lewi jalan juga melihat apa yang terjadi, kemudian menghindari dan mengambil jalan yang lain. Ini seperti kalau kita membaca ini seperti dua tokoh yang menjadi introduksi masuk ke dalam tokoh utama dari cerita ini, yaitu orang Samaria yang baik hati ini. Kita belum masuk ke dalam tokoh dari perumpamaan ini, tetapi sebenarnya ini mirip seperti banyak lelucon, joke. Kalau kita membaca itu seperti ada dua tokoh. Yang pertama menjadi introduksi kepada tokoh yang ketiga, dan tokoh ketiga itu biasanya sesuatu yang mengkagetkan muncul di situ, menjadi punchline, ya, di dalam joke-joke yang terjadi. Itu saya waktu persiapkan ini saya terpikir di Indonesia kita sering juga mentertawakan diri sendiri, ya. Kita sering mungkin saudara pernah mendengar tentang lelucon 3 presiden. Ada presiden Prancis dengan presiden India dan presiden Indonesia sedang naik kapal di udara. Dan kemudian presiden Prancis kemudian mengeluarkan tangannya dari kapal itu. Dia katakan, wah, kita sekarang sudah sampai di Paris. Kenapa? Bagaimana kamu tahu? Karena saya bisa menyentuh Eiffel Tower. Dia mengatakan gitu. Kemudian yang kedua adalah presiden dari India. Dia jalan-jalan, pesawat jalan terus, dan dia mengeluarkan tangannya. Dia bilang, sekarang kita sudah ada di atas India. Kenapa? Saya bisa menyentuh Taj Mahal. Terus mereka jalan lagi, pesawat jalan lagi. Presiden Indonesia keluarkan tangannya. Saya tahu sekarang kita ada di Indonesia. Kenapa kamu tahu?
karena jam tangan saya hilang. Keluar jam tangannya hilang, saudara sekalian. Kayak mirip-mirip kayak gitu. Ya, saudara sekalian, tetapi inilah imam lewat, dia seharusnya menolong, tapi dia tidak nolong, dia ambil jalan lain. Ya, Lewi lewat, dia seharusnya menolong, tapi dia tidak menolong, dia ambil jalan lain. Tapi yang ketiga ini mengagetkan, bukan terakhirnya, dari kalimat pertama sangat mengagetkan. Ayat yang ke-33 mengatakan, lalu datanglah seorang Samaria. Itu selalu, yang mendengar langsung kaget. Mereka pasti berpikirnya, itu seperti cerita-cerita seperti ini, mereka pasti berpikirnya ini cerita orang Israel, dari tadi semuanya orang Israel, orang Lewi, orang imam, semuanya orang Israel. Di kemungkinan ini yang ketiga datang adalah orang Israel yang biasa, ya, yang mungkin petani, mungkin penjaga domba dan sebagainya. Mereka tidak sangka Tuhan Yesus menceritakan yang ketiga, tokoh utama dari cerita ini adalah justru orang Samaria. Seperti tadi saya katakan, orang Samaria ini adalah seorang yang sangat dihina, bukan hanya oleh orang Lewi, oleh imam, tetapi oleh seluruh orang Yahudi. Sangat menghina dan membenci bahkan orang Samaria. Karena orang Samaria ini adalah orang-orang dari hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dan orang Yunani atau orang non-Yahudi, Gentiles. Ya. Sehingga mereka sangat menghina, ini orang yang tidak murni, mereka lebih menghina daripada, ya kalau kamu Gentiles sekalian. Kalau kamu Yahudi, murni Yahudi. Ya. Tetapi ini kawin campur antara Yahudi dengan Gentile. Jadi mereka sangat tidak suka kepada orang-orang Samaria. Mereka sangat menghina orang Samaria. Ada penulis rabi yang mengatakan orang Samaria itu diciptakan Tuhan untuk menjadi kayu bakar di neraka. Gitu, sangat bencinya dan sangat menghinanya orang Yahudi kepada orang Samaria. Sehingga orang Samaria yang baik hati itu adalah langsung mereka kaget sekali dengan cerita ini. Ya, adalah satu good Samaritan adalah suatu oksimoron bagi orang Yahudi. Ya, sekali lagi oksimoron itu seperti segitiga yang bundar. Tidak ada orang Samaria itu yang baik hati. Tetapi inilah yang dia lakukan, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Datanglah orang Samaria itu yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. He was moved by compassion. Ini yang pertama ya, kita melihat dia tergerak hatinya, tidak seperti orang Lewi, seperti imam yang tidak peduli kepada orang yang menderita, tetapi ini dia hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan itu adalah compassion, menderita bersama-sama. Dia turut merasakan akan penderitaan orang ini. Dia turut menyadari dia seperti dirinya sendiri menderita, seperti dia sendiri mengalami kesusahan itu. Maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia turut merasakan dan mengerti penderitaan akan orang ini. Dan bukan hanya dia mengerti, bukan hanya hatinya tergerak, tetapi dia bertindak. Ayat 34 mengatakan, ia kemudian pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, bukan hanya tergerak, ya, kita kadang-kadang suka kita tergerak mau melihat dan sebagainya, tetapi kita kemudian tidak melakukan apa-apa sesungguhnya. Tapi orang Samaria ini dia tergerak hatinya, kemudian dia menyatakan kasihnya itu dengan perbuatan, karena memang love is a verb, ya, kata kerja. Love bukan sekedar teori, tetapi kasih itu adalah nyata di dalam kehidupan kita seharusnya. Ya, kasih itu adalah berkorban, kasih itu adalah mengambil resiko, dan kita tahu tadi sangat masuk akal kalau dia menolong, ada kemungkinan dia juga dirampok karena perampoknya mungkin masih menunggu di situ. Ada kemungkinan, dia tidak tahu, tetapi dia tidak terlalu memikirkan, dia tergerak
dan dia harus menolong orang itu. Ya, seorang teolog bernama Herman Hancock mengatakan, love binds up and soothes the wounds of life. Love helps until it is no longer within one's power to help. Ya, kasih itu membalut dan menghibur orang yang mengalami luka di dalam kehidupan. Kasih itu menolong sampai kita tidak bisa lagi untuk menolong. Saudara sekalian, Tuhan ingin mengajarkan kita akan hal ini. Ya, orang Samaria ini mengasihi orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi, dan pasti yang dirampok itu adalah orang Yahudi. Ya, sekarang dia menolong, bukan hanya digerakkan belas kasihan, dia menolong, mengerjakan sampai bahkan dengan all out. Ya, kalau kita membaca ayat selanjutnya, keesok dia sudah menyirami dengan minyak, menolongnya, menaikkan orang itu ke atas keledai. Artinya dia sendiri harus berjalan kaki, sementara orang itu di atas keledai, mencari penginapannya, merawatnya. 35 dia bermalam di situ, dan keesokan harinya sebelum dia pergi, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan berkata, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia mengerjakan all out, ya, sampai seluruhnya, sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh orang yang hampir mati ini. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perintah Tuhan. Untuk kita bukan hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Tuhan Yesus mengatakan selanjutnya, jika engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bahkan pemungut cukai pun melakukan demikian. Ini pemungut cukai, sekali lagi, tadi saya katakan salah satu yang dihina oleh orang-orang Yahudi. Mereka dibenci karena mereka bekerja untuk penjajah, gitu, mengambil cukai atau tax kepada orang-orang Yahudi, bahkan seringkali mengambil teks lebih daripada yang seharusnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dibenci, dihina, sangat dihina oleh orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi engkau saja, apakah upamu? Pemungut cukai yang kau paling hina, kau paling benci, itu pun melakukan, mereka pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kita hanya mengasihi, ya kalau kita tidak mengasihi orang mengasihi kita namanya keterlaluan, dan mungkin kita susah hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apakah upamu, apakah lebihmu daripada orang-orang seperti itu? Bahkan pemungut cukai pun melakukan demikian. Karena itu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini. Dan kemudian ditutup, ya, cerita ini ditutup dengan satu pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh ahli Taurat yang mendengar ini. Ayat 36, Tuhan Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ini sangat sulit. Sebenarnya jawabannya sangat gampang. Jawabannya sebenarnya sangat gampang, kan? Jelas sekali. Siapa dari ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawabnya adalah orang Samaria itu. Tapi nggak bisa ngomong. Ahli Taurat ini tidak bisa ngomong orang Samaria itu. Simple sekali. Dia jawabnya panjang sekali kalimatnya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia nggak mau sebut orang Samaria itu. Ya, karena kaget kan. Yang menjadi korban sesungguhnya adalah orang Samaria di sini. Ya, yang sangat dibenci, yang tidak dianggap oleh orang Yahudi, ahli Taurat ini sebagai sesama manusia. Tapi Tuhan balikkan pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah engkau telah menjadi sesama manusia?
Orang Yahudi ini, ahli Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku manusia? Artinya dia mengasumsikan dia adalah manusia. Tapi siapa sesamaku manusia? Siapa yang dianggap manusia lain? Dia asumsinya aku manusia. Pertanyaannya, siapa orang lain itu? Siapa sesamaku manusia? Tuhan Yesus balikkan pertanyaan itu dengan perumpamaan ini. The hunter become the hunted. Ya, pemburu menjadi diburu sekarang. Dibongkar hatinya. Karena memang mereka memiliki hati yang tidak beres. Ya, dia anggap dirinya adalah manusia. Dan dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Tapi Tuhan Yesus sebenarnya dengan pertanyaan terakhir ini mau bertanya, apakah engkau seharusnya belajar daripada orang Samaria ini yang kau bahkan tidak bisa sebut namanya. Dia hanya menyebut orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dialah orang yang sesama manusia. Pertanyaannya bagi orang Yahudi adalah bukan siapakah sesamaku manusia. Kamu harusnya bertanya, apakah engkau telah menjadi sesama manusia bagi orang lain. Orang-orang lain, musuh yang paling dibenci, orang Samaria. Apakah engkau menganggap dia adalah sesama manusia? Apakah engkau menganggap dia sebagai manusia? Pertanyaannya adalah apakah engkau telah menjadi manusia? Menjadi sesama manusia bagi orang lain. Tuhan Yesus kedua menutup kalimat ini dengan perkataan, pergilah dan perbuatlah demikian. Pertanyaannya sekali lagi, siapa yang bisa sebenarnya? Siapa yang bisa melakukan ini? Tadi kita sudah merenungkan bagaimana orang Samaria ini melakukan semua begitu. Mempertaruhkan nyawanya, berkorban, bukan hanya berkorban uang, berkorban waktu. Dia sedang perjalanan, pasti ada urusan, karena itu besoknya dia pagi-pagi harus berangkat. Tapi dia bukan hanya mengobati dia, tapi merawatnya, berkorban, dia berjalan kaki mencari tempat penginapan. Ditaruh di tempat penginapan supaya dia bisa beristirahat, supaya bisa pulih dari sakitnya. Dirawatnya lagi. Dikasih uang, dibayarkan uang untuk orang yang menginap. Dan kalau masih kurang nanti besok aku balik lagi dan bayar semua yang diperlukan. Rawatlah dia, kasihilah dia. Dia all out melakukan itu semua. Pergilah dan perbuatlah demikian. Seharusnya ini sekarang adalah bagi orang Yahudi dan juga bagi kita sekalian. Sebenarnya siapa yang bisa melakukan itu semua? Ya, kita begitu terbatas, kita begitu juga banyak kelemahan. Ya, siapa bisa melakukan? Berbuat demikian, berbuat. Kita akan sadar dengan perkataan Tuhan ini. Kita sadar bahwa ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah hal yang benar, ini adalah hal yang baik. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tetapi siapa yang bisa sesungguhnya melakukan itu semua dengan sempurna? Maka kita sekali lagi seluruh perumpamaan ini juga membawa kita kembali melihat kepada Kristus yang sesungguhnya dia adalah orang Samaria yang sejati itu. Kita bersyukur memiliki Kristus yang adalah the true and the perfect Samaritan. Dia adalah Tuhan yang telah turun dari sorga untuk menyelamatkan kita yang susah dan merana karena dosa-dosa kita. Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Dia bukan hanya merawat, bukan hanya memberikan uang, tapi dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Dia bahkan mati bagi musuh-musuhnya, supaya kita boleh menjadi anak-anaknya. Saudara sekalian, ketika kita mengerti ini, ketika kita mengalami ini dan menerima dan percaya kepada apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan bagi kita, hanya ketika kita mengerti ini, kasih-Nya itu akan menggerakkan hati kita.
Dan kasihnya itu yang sebenarnya memampukan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan musuh-musuh kita. Nah, inilah orang yang tadi saya katakan orang-orang yang benci terhadap organized religion. Mereka mencoba juga hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Ya, mereka juga mungkin tidak mengasihi, atau mereka mengasihi bagaimana kekuatan mereka untuk mengasihi dengan orang-orang di sekeliling mereka saja. Tidak ada kekuatan. Bagaimana boleh mengasihi? Semua kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan kebutuhan. Bagaimana kita boleh mengasihi akan orang lain? Hanya bisa terjadi kita mengajar kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita memiliki resource yang begitu besar, begitu dalam. Fondasi yang begitu kuat, yaitu kita boleh mengasihi. Meskipun tidak sempurna, meskipun banyak kelemahan daripada kita. Ya. Tapi kita juga punya kekuatan yang besar. Kita akan didorong dan digerakkan untuk boleh mengasihi orang-orang sekeliling kita, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, karena Kristus telah lakukan itu bagi kita. Kita adalah musuh-musuhnya. Kita adalah orang-orang yang telah menganiaya Kristus dengan tidak mentaati Dia, tetapi Dia telah berdoa bagi kita dan bahkan Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Sehingga kasihnya itu menggerakkan kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita boleh didorong, boleh ada kekuatan untuk mengasihi orang-orang lain di sekeliling kita, bahkan musuh-musuh kita. Dan kasihnya itu bukan hanya sesuatu yang kita sudah alami, kita terima, tetapi kasihnya itu adalah kasih yang mengubah kita, mengubah jati diri kita. Inilah kekuatan yang tidak ada di dalam agama apapun, di dalam pengajaran moral apapun. Kasih Kristus itu telah mengubah siapa kita. Dia telah memberikan juga hidup yang baru kepada kita. Kita telah dijadikan anak-anaknya. Sehingga itu mendorong, memberi kekuatan kepada kita sebagai manusia yang baru. Manusia yang telah dikasihi Tuhan. Manusia telah mengalami perubahan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Mendorong kita boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Sudah saya sangat tergerak melihat VBS yang baru berlangsung, ya, dan setiap kali VBS dan juga pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, tapi terutama terakhir diingatkan kembali, digerakkan kembali bagaimana begitu banyak orang-orang jemaat kita yang boleh melayani, berjuang bersama-sama. Seperti tadi saya katakan, tidak dibayar. Ya, mereka bahkan anak yang ikut harus bayar. Dan berjuang, memikirkan berbulan-bulan rapat, mengatur, mempersiapkan segala sesuatu, training dan sebagainya. Ya, dan ada yang dari tempat yang jauh harus karena tinggalnya jauh, dia datang ke Springfield, sewa Airbnb, 3 hari sewa Airbnb untuk melayani di VBS. Ya. Mereka yang berkorban waktu, tenaga, emosi, banyak detail-detail. Kadang-kadang pasti ada miskomunikasi. 100 orang yang melayani pasti ada benturan-benturan. Ya, kita semua manusia dan juga capeknya lagi, udah capek. Pengaturannya dan sebagainya tidak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi semuanya rela, semuanya dengan sungguh-sungguh mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, mengorbankan perasaan. Nah, itu lebih berat sebenarnya. Ya. Dan itu melayani bersama-sama, berkorban karena tidak ada kekuatan lain. Ya. Bukan karena semua dorongan itu karena orang yang melayani, karena kita telah mengalami kasih daripada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah mati bagi kita. Dan menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga kita boleh mengasihi anak-anak yang kecil itu. Semuanya kita mau melayani. Kita tahu jiwa-jiwa yang berharga. 158 sebenarnya masih ada yang waiting list. Tidak muat tempatnya. Tidak ada lagi tempat. Tidak cukup muat tempatnya. Sehingga kita harus tolak orang-orang, anak-anak yang ada di waiting list.
Tapi kita semua sebisa mungkin kita mengerjakan dengan sepenuh hati. Saya sangat tergerak melihat senang, sukacita, juga anak-anak datang, anak-anak mendengar firman, anak-anak diberkati, keluarga mereka diberkati. Inilah hal seperti ini. Kerajaan Allah didirikan dengan kesadaran orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan dan yang kemudian mau mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Mengasihi orang lain karena Kristus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Sudah terakhir, kita harus menyadari bahwa Allah bukan saja mengasihi kita sekali dan sudah selesai, dia mati bagi kita, selesai, dia selesai. Itu kasih yang terbesar, tetapi bahkan dia tidak berhenti sampai di situ. Roma 8:32 mengatakan Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita. Tidakkah dia akan memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus itu? Jadi dia terus memberkati, dia terus memimpin, dia terus memberi kekuatan kepada kita. Ya, dan poin terakhir adalah kita bukan hanya dipanggil untuk mengasihi, melayani sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi kita juga patut menerima, kita boleh menerima dan seharusnya kita ingin menerima pertolongan, bantuan daripada orang-orang lain. Karena Tuhan masih terus bekerja. Dia bukan hanya memberikan Kristus sekali sudah untuk selama-lamanya, tidak ada anugerah lain. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang lain bersama-sama dengan Kristus, segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan seringkali anugerah itu, kasih yang kita alami, kasih Tuhan yang kita alami, anugerah yang kita alami itu seringkali kita terimanya melalui saudara-saudara seiman. Ya, seperti orang yang dirampok, yang hampir mati itu, dia mengalami pertolongan dari orang Samaria. Biarlah kita juga, bukan saja kita yang telah menerima anugerah kita mau melayani dan berkorban, tetapi kita juga biarlah kita harus membiarkan diri kita dilayani oleh orang lain. Ya, jangan sampai kita, karena bentuk kita tidak mau melayani, ada orang-orang, aku tidak mau ngerepotin, ya, aku tidak mau, aku akan berusaha sesuai kebutuhan saya sendiri, kesulitan saya sendiri, aku akan berusaha dengan kekuatan saya sendiri. Itu bukan panggilan kita sebagai keluarga Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tentu ada bagian-bagian yang kita harus pikul sendiri. Tetapi kita juga perlu belajar untuk menerima pertolongan dari orang lain. Kalau kita tidak mau ditolong, ini kita orang-orang timur, kita seringkali tidak mau ditolong, kita mau berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita mau berjuang dengan, bahkan masuk di dalam pelayanan. Kadang-kadang pelayanan orang-orang reform tuh senangnya single fighter. Ya, aku bisa, mampu, punya kemampuan besar. Tapi kalau sampai berat sekali baru tahu, baru sadar tidak bisa lakukan sendiri. Harus minta pertolongan orang lain. Ayo tolong angkatin bangku, tolong angkatin meja, tolong persiapkan ini, tolong bersihkan ini. Ayo kita sama-sama mengerjakan. Dan juga di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita tidak pernah mau minta pertolongan orang lain, tidak mau minta pernah dibantu, maka sebenarnya itu adalah bentuk pride juga. Bentuk kesombongan. Dan kita tidak membiarkan orang lain untuk melayani kita. Dan kita sebenarnya menolak akan anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan seringkali bekerja melalui akan saudara-saudara kita. Kita dipanggil sebagai satu tubuh Kristus. Ya, satu tubuh tidak bisa berdiri sendiri. Dia memiliki fungsi yang penting. Dia bisa melayani anggota tubuh yang lain. Tetapi dia juga kehadiran dia, kehidupan dia harus ditopang oleh orang-orang sekeliling. Itulah tubuh Kristus. Di dalam VBS sekali lagi kita menyadari melihat itu. Semua melayani, semua dengan sungguh-sungguh melayani. Tapi sekaligus waktu melayani, dia menolong orang lain sebenarnya. Dia melayani orang lain. Dia melayani, dia menolong orang lain. Dan bersama-sama. Dengan demikian kita saling menerima dan saling melayani. Kita saling, gereja adalah berarti interdependent. Kita bukan menjadi orang yang depend ke orang lain, terus minta tolong, terus minta dibantu. Karena Tuhan terlebih dahulu menolong kita. Tetapi kita juga bukan menjadi orang yang independen. Kita tidak perlu pertolongan. Orang lain yang butuh, aku tolong. Orang lain butuh, aku tolong. Aku melayani, aku tolong. Tidak. Kita harus menaik lebih tinggi lagi.
Kita harus menaik sebagai orang yang interdependent, saling bergantung satu dengan yang lain. Kita bergantung kepada orang lain bergantung kepada kita. Kita melayani orang lain melayani kita. Kita saling melayani, saling mengatakan kebenaran di dalam kasih, dan kita bertumbuh semuanya ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Biarlah kita bersama-sama melalui perumpamaan ini kita boleh memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tapi juga kalau kita di dalam keadaan kesulitan, kita di dalam keadaan pergumulan, biarlah kita juga boleh memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melayani kita, untuk boleh mendukung satu dengan lain. Saya di gereja ini sebagai pendeta, saya melayani saudara di dalam berbagai bidang, ya, berbagai bidang ada, tapi saya juga menerima banyak pelayanan daripada saudara. Ya, saya tidak sungkan-sungkan menerima pelayanan daripada saudara. Ya, tapi juga saya telah mengerti anugerah Tuhan, mengerti sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya juga mengembalakan, melayani dengan segala banyak pengorbanan yang dilakukan. Biarlah kita menjadi gereja Tuhan yang saling melayani, saling mengasihi, saling bergantung satu dengan yang lain. Sehingga kita melaksanakan hidup kita sebagai orang Samaria yang baik hati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi berterima kasih kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang telah mengasihi kami. Engkau adalah Bapa yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal, orang Samaria yang sejati dan yang sempurna itu, yang telah turun dari surga ke dalam dunia untuk mengasihi kami, untuk menebus dosa kami. Engkau tergerak hatimu untuk melihat akan segala sengsara dan dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kasih-Mu sekali lagi menggerakkan hati kami, untuk kami menjadi jemaat Tuhan yang saling melayani, saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lain. Dan beri hati kami yang luas, untuk kami bukan hanya mengasihi dan melayani jemaat kami satu dengan yang lain, tapi kami boleh menjadi saksi-Mu dan mengasihi sebanyak mungkin orang yang bersentuhan dengan kami, yang kami mengenal, yang kami bahkan orang-orang yang menjadi musuh kami, yang membenci dan tidak suka kepada kami. Tuhan beri hati kami yang luas, mengasihi, berdoa bagi mereka, dan menjadi saksi-Mu kepada mereka, menyatakan kasih-Mu kepada mereka juga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kan hidup kami, gereja-Mu, dan kami sekali lagi bersyukur untuk VBS yang menjadi saksi pengalaman. Kami melihat bagaimana gereja-Mu boleh bekerja, melayani Tuhan dan melayani satu dengan yang lain, mengasihi juga anak-anak yang Tuhan telah utus kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan pimpinlah anak-anak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.